Malam ini, perjalanan pulang dari Bandung seharusnya menjadi perjalanan biasa. Motor terus melaju menembus dinginnya malam, meninggalkan keramaian kota menuju jalan Tangkuban Perahu. Namun semakin jauh perjalanan, suasana mulai berubah. Jalanan yang tadinya masih terlihat jelas, perlahan mulai diselimuti kabut. Anehnya, kabut itu datang begitu tiba-tiba, seolah muncul dari tengah gelapnya hutan. Pandangan mulai terbatas. Di kanan dan kiri hanya terlihat pepohonan yang samar tertutup kabut. Setelah memasuki jalan Panaruban, kabut itu mulai menghilang. Namun, ada kewaspadaan di sepanjang perjalanan. Yang pasti, malam ini saya mulai merasa jalan pulang dari Bandung ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan. Dan kejadian yang paling mengerikan terjadi setelah masuk jalanan perkampungan yang sepi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Siluet Motovlog. Oke teman-teman, ada keseruan apa di video kali ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Baru sampai tanjakan MN. Dan di sini juga teman-teman lumayan ya. Kalau memang lagi bener-bener sepi nih, jalanan di sini tuh lumayan angker juga. Jadi ada sejarah waktu dulu tuh. Katanya sih ya, katanya. Jadi waktu dulu tuh ada salah satu supir, bukan sopir, kendek elap yang nggak tahu arah pulang, nggak tahu arah berangkat ya. Jadi ceritanya dulu pas lagi jalan jelek, beliau jatuh dari mobil, ya gitulah, dan meninggal di tempat. Nah itu cerita dari sebuah tanjakan MN teman-teman ya. Dan memang di sini tuh banyak juga kejadian-kejadian yang kecelakaan gitu, mobil-mobil bus yang nggak naik terus terbalik gitu teman-teman, banyak yang lolos rem juga. Ya pokoknya sering lah di tanjakan ini. Kalian juga pasti banyak tahu ya tentang kisah-kisah yang ada di tanjakan MN. Konon katanya di sini tuh harus ngelemparin puntung rokok atau rokok ya. Bisa juga uang gitu, kencring, koin, uang koin. Harusnya sih kayak gitu. Cuman kalau saya enggak. Jadi kadang-kadang sebagian ada yang bisa dipercaya, ada juga yang enggak teman-teman. Aduh, ini gerimis teman-teman, Wah, gimana ini? Bahaya nih. Bisa kebulusan nih mah, mana nggak bawa jas hujan. Wow. Ini tiba-tiba kabutnya tebal banget teman-teman. Aduh, bahaya nih, bahaya nih. Ini bener-bener pandangan pendek banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aduh, apa salah ucap tadi ya? Apa saya tadi salah ngomong atau apa gitu? Padahal biasa aja ya. Cuman nyeritain kejadian masa lampau. Tapi ini bener-bener tiba-tiba kabutnya tebal banget teman-teman.
Wow, kok jadi berasa ada aura-aura mistisnya gitu ya? Tapi nggak apa-apa, tetap tenang, tetap tenang. Semoga tidak ada apa-apa. Wow, bahaya nih kalau bawa motor cepet-cepet dalam keadaan berkabut kayak gini. Nah, di sini udah agak tipis lagi nih. Udah agak tipis nih. Wow, masih tebal juga ya teman-teman. Gila, asapnya tiba-tiba tebal banget gitu ya. Padahal di atas enggak teman-teman. Aduh, wow, gerimis ay. Dan anehnya bawaannya pengen nyiap terus ini. Wow, kan. Aduh, bahaya nih licin jalannya. Tiba-tiba hujan, padahal ini masih musim kemarau. Hujan lebat sih enggak. Tuh. Ini ada yang aneh teman-teman nih. Bismillah. Pelan-pelan licin. Uh, masih tebal aja kalau di atasnya. Wah, ini nih, tebal nih. Aduh. Jadi teman-teman nanti tuh kita akan, nah sekarang nih udah pertigaan masuk ke jalur Panaruban. Nah, ke jalan sini teman-teman nih. Lumayan sih jalannya agak jelek. Aduh, aneh banget barusan, tiba-tiba langsung kabut. Kalau di sini enggak kabut, enggak ada kabut juga, biasa aja. Cuman tadi di sana tiba-tiba aja ada kabut. Pas udah ngomongin cerita masa lalu di jalan itu. Nah, ini ada pertigaan, kita belok kiri teman-teman. Kalau ke kanan kita balik lagi ke jalur yang tadi. Jangan salah teman-teman, di sini juga jalannya tuh daerah yang lumayan mistis juga teman-teman. Jadi di depan tuh di sana nanti saya ceritain sekarang aja ya, mumpung masih belum di tempatnya. Takut kayak tadi,
diceritain di tempatnya, langsung tiba-tiba ada kejadian aneh. Nah, jadi di sini tuh ada di pinggir jalan salah satu makam keramat juga teman-teman, yang dihuni oleh makam-makam terdahulu gitu ya, udah ratusan tahun. Nanti saya tunjukin, nah di sini gitu kan ya. Dan konon katanya kalau lewat malam hari kisaran jam 12 ke atas, apalagi pas lagi sepi-sepinya, nah itu tuh suka, kalau pakai mobil ya, dulu pernah ada cerita itu, saudara saya sendiri yang ngalamin. Jadi dia tuh kan orang Bandung, tinggal di Bandung. Nah, dia tuh pulang cuman jalan sini karena lebih dekat kalau jalan sini itu. Nah, tiba-tiba, nah di kaca supir sebelah kanan tuh ada kakek-kakek teman-teman. Ada kakek-kakek, nempel aja gitu. Kalau posisinya berhenti, ya kakek-kakeknya diem. Tapi ini posisinya lagi jalan, mobil lagi kenceng-kencengnya karena dia juga merasa takut. Tapi dia nempel gitu. Ketawa enggak, terus ngomong apa-apa enggak. Dia cuman ngeliatin aja melotot gitu di pinggir, di pinggir kaca sebelah di pintu. Dia kan jadi gimana ya, cuman kejadiannya tuh nggak terlalu lama juga. Eh, ada katanya hampir 2 menitan lah. Itu posisi jam setengah 1 teman-teman waktu itu. Ya kakak saya yang ngalamin itu. Dan ceritanya dia hampir, kalau nggak salah hampir nabrak juga kakek-kakek itu. Jadi pas udah nempel, dia tuh ngilang. Nah, udah ngilang, dia tuh ada di depannya, ada di depan mobilnya. Dan katanya ketabrak, cuman ketabraknya itu pas berhenti diliatin nggak ada. Gitu teman-teman cerita. Itu udah lama banget sih. Udah hampir berapa tahun ya? Ya, udah hampir 6 tahun lah kalau nggak salah. Kalau sekarang sih kita nggak terlalu malam juga. Aduh, kaget bener itu mobil lampunya hidup sebelah. Hampir aja. Kalau di sini belum nih, belum tempatnya. Nah, ada lagi ceritanya. Pas ini bukan cerita yang pakai mobil, ini pakai motor. Ganti. Kalau yang pakai motor, ceritanya dia tuh sendirian pulang dari Bandung sekitar. Jadi ceritanya dia tuh nggak punya SIM kan ya, mau pulang kampung. Nah, udah gitu dia pulang. Kalau nggak salah hampir katanya jam setengah 4 dia berangkat dari enggak, jam 2 dari Bandung, terus nyampe ke sini tuh ke daerah sini hampir setengah 4-an kalau nggak salah.
Nah, ini di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, area-area sebelah sini nih, udah lewat warung Cau kalau nggak salah. Nah, iya bener, di sini teman-teman, pas di sini banget teman-teman. Dulu jalannya masih jelek banget teman-teman di sini. Oh, ada ini juga nih. Dulu masih belum rame rumah-rumah kayak gini nih di sini. Dulu mah masih sepi banget. Sekarang mah udah agak ramean juga. Ya, kita lanjut. Tadi tuh sampai mana? Ya, dari Bandung tuh sekitar jam 2. Nah, sampai sini tuh hampir setengah 4-an lah. Dia bawa motor kan lumayan ya, bakal pelan karena memang jalannya jelek gitu. Tiba-tiba pas dia ngelirik katanya ke sebelah kiri ke makam itu, karena dia juga tahu di situ ada makam kan ya, dan makamnya lumayan angker. Tahu dia tuh ngelirik ke sana, udah sugesti aja dari Bandung juga katanya, takut gitu. Kalau ke Jalan Cagak lumayan jalannya kan agak jauh gitu. Nah, pas di dia ngelirik ke sebelah kiri, ternyata teman-teman ada pocong. Ada pocong yang nggak nanggung-nanggung lagi. Pocongnya tuh ada dua teman-teman. Yang satu di bawah, yang satu lagi terbang teman-teman. Iya, pas ngelirik ke kiri, pocongnya lagi di bawah, lagi berdiri gitu, posisi berdiri. Nah, pas dia ngelihat ke kanan, ke posisi lurus, si pocongnya itu terbang teman-teman, gini tah, terbang ngelintasin jalan gitu. Ya otomatis dia sasah gitu teman-teman. Dia bawa motor dari situ katanya diedankan teman-teman. Nggak ada istilah dipelan-pelanin ngelihat meskipun jalanannya jelek, nggak pelan sama sekali. Dia bawa motornya kenceng banget katanya gitu. Ya nggak sasa gimana, dalam tempo beberapa detik dia ngelihat dua kejadian gitu kan ya. Dan itu tuh aduh ngeri banget. Kalau saya yang ngalamin, wah bahaya. Soalnya saya kalau ngelihat kayak gitu di jalan, aduh bawaannya pengen ngegas aja gitu motor, nggak bisa tenang. Meskipun saya dulunya sering gitu ya ngelihat kayak gitu, tapi nggak bisa nenangin diri kalau kita tuh udah biasa gitu ngelihat kayak gitu. Mungkin sebagian orang yang suka ngelihat kayak gitu-gitu ya, kalau keseringan kan bisa jadi udah biasa ngelihat kayak gitu mah, dianggap santai biasa gitu. Tapi kalau saya sih enggak, tetap aja ada takutnya. Nggak kerasa banget teman-teman, ini jalan udah hampir sampai di Segala Herang. Dan alhamdulillah teman-teman, meskipun agak sedikit merinding tadi tuh di sana. Kalau merinding gitu kan wajar ya. Dan katanya sih kalau
kita ngelewatin suatu tempat yang bisa disebut angker, meskipun tidak angker ya, kita ngelewat ke situ, terus bulu kuduk tuh berdiri gitu ya, merinding atau gimana. Nah itu tuh adalah sebuah pertanda bahwa kita tuh bergesekan sama hal-hal goib gitu teman-teman, yang kasat mata. Itu cerita, ada yang bilang kayak gitu tuh, orang tua terdahulu gitu, mereka bilang kayak gitu. Dan mungkin ya apa yang terjadi sama saya juga begitu, cuman saya hanya bisa merasakan seperti itu, dan alhamdulillahnya tidak ngelihat apapun teman-teman. Mungkin karena ini masih sore juga ya, dan kita nggak berharap juga ngelihat kayak gitu. Nah ini dia teman-teman, sudah sampai di Sagala-Herang. Enaknya sih ngebakso dulu teman, tadi udah makan mie. Nah di sini teman-teman, di pinggir masjid ada bakso legendaris teman-teman. Itu bakso dari zaman saya masih sekolah TK. Bakso itu udah ada teman-teman, cuman waktu itu dia masih keliling, belum netep kayak sekarang. Itu legendaris, enak banget teman-teman. Dan saya sama istri sering juga ke situ karena enak banget. Banyak tetelannya gitu. Kalau istri suka tuh kalau banyak tetelan. Saya heran ya teman-teman, sama motor ini nih. Kalau misalnya di fullin gasnya sampai mentok gitu ya, kadang-kadang berisik, kita lewatin dulu. Jadi heran juga nih teman-teman, kalau misalnya motor ini dipentokin gasnya gitu ya, kadang-kadang suka ngelos gitu teman-teman, suka nggak hilang aja pokoknya, oh gitu, kayak yang kesendet bensin gitu atau gimana gitu kalau full gas. Tapi itu kadang-kadang teman-teman, itu kenapa ya? Coba nih mekanik YouTube, mekanik yang suka benerin motor, tutorial barangkali ada yang ngeliat di video saya kali ini. Tolong pencerahannya teman-teman nih, harus diapain gitu ya. Cuman nggak terlalu sering, kadang-kadang aja. Keseringan, udah kelamaan, atau memang ada yang harus diganti gitu.
Nah, jadi sekarang tuh di video sebelumnya kan kita sudah pernah videoin jalannya pas sore-sore hari gitu ya. Nah, kita sekarang mau lewat ke situ, cuman posisinya di malam hari. Mudah-mudahan sih menarik ya. Nah, di Cijengkol di sini teman-teman ada tempat tahu Sumedang, enak sih. Kalau di sini mah nggak ada ini teman-teman, nggak ada kabut sama sekali. Itu bener-bener ya, ada aja kalau motoran malam kejadian-kejadiannya teh. Ini lampunya udah dibenerin teman-teman, udah nggak terlalu ke atas, nggak terlalu bawah gitu. Kalau di bawah sih sendiri lumayan lah sedang, tapi kalau di bawah barang boncengan kayaknya masih agak jauh gitu. Kalau sekarang mah lumayan nggak terlalu mengganggu sama orang lain, meskipun kita pakai lampu jarak jauh ya. Nah, ini kita udah sampai Sarang Panjang teman-teman. Jadi nanti kita belok ke kiri di depan ke Bakan Tisuk, daerah Babakan Tisuk. Nah, di sini kita belok ke kiri. Udah masuk perkampungan. Ini lumayan juga nih di sini. Totoang. Jadi jarak ke rumahnya itu jauh teman-teman, lumayan. Nah, ini dia, kita belok kanan. Sudah mulai masuk ke jalan kecil teman-teman. Dan biasanya kalau ke jalan kecil itu kita kemana? Ke kebun. Wah ya, seramai banget nih. Ininya apa? Umbul-umbul. Jalanannya mudun banget teman-teman.
Ada tempat wisata. Ini mau dibikin villa kayaknya nih. Bagus. Kalau perwis mobil nggak cukup nih di sini. Ramai banget, Kalau nggak salah tuh ini daerah Cipancar kalau nggak salah ya. Apa Selaawi? Ya itulah dua. Aduh, bau kemenyan teman-teman. Oh, ada makam teman-teman sebelah kanan. Cuman kayaknya makam keluarga gitu ya itu mah. Ini ada bangunan tapi kosong. Ternyata di sini dingin juga ya. Dingin banget teman-teman. Oh iya, karena memang di sini udah dekat sama pegunungan teman-teman. Aduh, ini kenapa bau kemenyan kecium terus ya teman-teman ya? Asa ini kecium terus teman-teman. Anjir. Kan dari tadi di sana ya bau kemenyannya. Cuman kenapa ini ikut terus? Aduh, ada yang nggak beres nih. Bentar. Kita lihat dulu ke belakang. Aman sih. Aduh, ini makin menyengat teman-teman. Bau kemenyan. Kok bisa ngikutin gini? Hah? Hah? Aduh. Jangan sampai ikut di depan gua loh. Hah. Bentar dulu teman-teman, kita harus berhenti dulu nih di tempat di depan nih. Ini bahaya nih. Bahaya. Kenapa ya? Bau banget, Ngikutin gitu teman-teman. Ngikut baunya. Tar. Aneh. Enggak, maksudnya saya tuh takut kebawa ke rumah gitu.
harus berhenti dulu. Nanti kita kayaknya harus jangan langsung ke rumah ya. Biasanya harus ini dulu, berhenti dulu di mana gitu nongkrong. Takutnya kebawa ke rumah nih. Ini bau banget teman-teman. Kita berhenti di depan di sana lah. Tapi barusan orang-orang yang lewat yang berpapasan sama saya pada ngeliatin saya terus ya. Aduh. Ini agak berat, aduh badan agak berat nih. Aduh. Aduh. Ini benar-benar, aduh, berat teman-teman. Panas. Aduh, ini gimana ya? Lanjutin apa berhenti dulu nih? Aduh, puyeng puyeng teman-teman, puyeng. Aduh tuh, puyeng teman-teman. Ini berat banget punggung, Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak bener nih. Berhenti di mana ya? Kalau di sini sih sama aja nih, sepi. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Aman. Aduh, ini mah udah yakin nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Wah, ini nggak kontrol, gelap teman-teman. Remang-remang gitu penglihatan saya. Pusing teman-teman. Aduh. Di depan sih ada, ini tuh kan ngelewatin tempat guru saya ya. Guru ini apa berhenti dulu gitu ya? Bau kemenyannya masih ngikut aja teman-teman. Tuh, lihat nggak orang yang apa namanya? Yang berpapasan sama saya ngeliatin ke belakang terus. Heran saya nih. Tuh, lihat nggak? Pada ngeliatin terus nih. Nantilah di sana di pertigaan kita berhenti dulu. Di sini bahaya juga di sini, masih sepi soalnya. Sepi di sini. Ini benar-benar kelayangan, harus pelan-pelan bawa motor.
Au, 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 au. Kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, bahaya euy. Ini baunya masih kuat banget teman-teman. Masih ngikutin sampai sini anjir. Ah, kita sambil bacain aja ya. Mudah-mudahan lepas di jalan nih. Nggak sampai harus berhenti dulu. Semoga nih. Kita cobain bacain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi. Al-Fatihah hadrati ya Nabi Allah. Salah terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah hadrati ya Nabi Allah. Astagfirullahaladzim. Ini nggak connect teman-teman. Salah terus mau hadiah. Nggak, kita berhenti dulu nih. Ini kita harus berhenti dulu nih. Nah, ini di sini nih. Kita berhenti aja dulu. Ini di pertigaan Logok Parung teman-teman ya. Dan itu tadinya mau di sana, cuman gelap teman-teman. Jadi nggak enak juga. Udahlah, kita di sini aja dulu, berhenti dulu. Aduh, berat Astagfirullahaladzim. Masih ada bau kemenyannya, masih ada teman-teman, masih belum hilang bau kemenyannya. Ini masih pegal-pegal, berat banget badan. Kita ngerokok dulu, santain dulu, santai kalem. Baru kali ini saya nih ada yang ngikutin gitu di belakang. Ini kalau nggak berhenti bahaya banget teman-teman. Soalnya tadi hampir beberapa kali mau labas gitu pas belokan. Nggak ada air minum lagi. Ini kita istirahat dulu di pangkalan ojek. Biasanya gitu kalau kata orang tua, kalau misalnya habis dari tempat-tempat yang
mistis. Sebelum nyampe ke rumah kita harus diam dulu di tempat lain gitu. Di perjalanan kita harus berhenti dulu, istirahat dulu. Takutnya ikut ke rumah gitu. Kata orang tua dulu sih. Kita ikhtiar aja lah. Semoga aja ini benar-benar hilang nih harusnya. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma tong mimilu ka imah atuh euy geus di dewe. Aduh, kok bisa ya, padahal tadi yang menurut saya serem itu kan di sebelah sana kan ya, yang di Panaruban itu habis jalan Panaruban. Tapi di sini yang ikutnya yang di sini. Aduh. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.